Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nafis SPD MM, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar dari UPT SMP Negeri 1 Kota Kampar Hulu. Pada hari ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik, yaitu tentang percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Miss Hana Putri Asih SPD, guru bahasa Inggris UPT SMP Negeri 1 Kota Kampar Hulu. Baik, kita mulai, Miss. How are you today? I'm fine, sir. Okay. How are you? Fine too. Baik, kita mulai untuk percakapan kita pada pagi hari ini, bertujuan untuk pengembangan dan persiapan diri Miss Hana dalam rangka proses persiapan pelaksanaan observasi nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk pelaksanaan observasi, kita akan masuk di kelas berapa dan kapan waktunya? Rencananya saya akan masuk di kelas 7B. Kelas 7B. Pada jam ke-3 dan 4. Hari Rabu tanggal 18 September 2024, Pak. Baik, berarti Rabu 18 September ya, Miss, di kelas 7B jam 3 ke 4. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya, Miss, kira-kira apa tuh nanti? Tujuan pembelajaran saya, siswa mampu mengidentifikasikan hobi atau kesukaan seseorang berdasarkan dialog, teks, atau sumber bacaan lainnya secara baik. Baik, jadi untuk tujuan pembelajarannya, siswa akan dapat mengidentifikasi hobi atau kesukaan seseorang dari bacaan ataupun teks yang lain. Baik. Untuk kompetensi yang akan dikembangkan terhadap siswa dalam proses pembelajaran nanti itu apa? Saya ingin siswa saya aktif di kelas, Pak. Berarti kompetensi pengembangannya keaktifan siswa ya, Miss ya. Iya. Jadi ini nanti akan saya nilai di saat observasi. Baik, untuk keaktifan siswa, strategi apa yang sudah Miss rancang untuk pembelajarannya nanti? Saya memiliki strategi yang akan saya gunakan, yaitu model PBL. Dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana siswa akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang mana nantinya pada saat kelompok visual saya akan menunjukkan beberapa gambar, kemudian auditory akan saya tunjukkan rekaman, dan kinestetik kegiatan pembelajaran lainnya. Baik, jadi nanti berarti modelnya PBL dikombinasikan dengan berdiferensiasi konten sesuai dengan kelompok belajar yang sudah disiapkan berdasarkan gaya belajar. Mudah-mudahan ini tercapai, Miss. Ini nanti akan saya observasi pada tanggal yang sudah kita tetapkan tadi. Terakhir nih, Miss, setelah observasi, apa harapan Miss Hana nantinya setelah pembelajaran? Oke, saya berharap siswa akan lebih aktif, sehingga mereka mudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat. Baik, saya berharap juga seperti itu, Miss dapat melaksanakan strategi yang sudah dirancang. Mudah-mudahan anak aktif dalam pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya, Miss. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melaksanakan proses supervisi di kelas 7B bersama rekan saya Miss Hana Putri Asih SPD. Setelah kami melaksanakan percakapan pra-observasi kemarin, pada hari ini sampailah pada waktu yang ditentukan kami akan melaksanakan supervisi di kelas 7 ini. Bagaimana kira-kira Miss, sudah siap? Baik, selamat menyaksikan.
dengan kelompok kamu masing-masing. Yang gambar ini akan dikerjakan oleh kelompok visual. Kemudian gambar yang ini akan dikerjakan oleh kelompok auditori dan kamu Miss akan mengirimkan link rekaman suaranya. Kamu akan menjawab di lembar yang ini. Kemudian untuk yang kinestetik, Miss sudah siapkan sebuah artikel yang mana artikelnya nanti akan kamu dapatkan di suatu tempat. Kamu akan merangkum atau membuat kesimpulannya, membuat ke dalam tabel. Oke, anak-anak semua paham? Paham. Baiklah anak-anak semua, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang, Miss. Alhamdulillah. Untuk materi kita yang akan datang, kita akan membahas tentang thank you atau berterima kasih. Baiklah, Ibu cukup sekian untuk hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nafis SPD MM, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar. Pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Miss Hana Putri Asi SPD. Dan pada kesempatan ini juga membersamai kami di sini pengajar praktek kami, Pak Khairul Amri SPD. Baik, untuk itu kita mulai percakapannya, Miss. Beberapa menit ke depan ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait percakapan kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kira-kira menurut Miss Hana apa tujuan dari percakapan kita pada saat ini? Saya melihat tujuannya adalah merefleksi kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu di kelas 7. Baik Pak, jadi pada hari ini kita akan merefleksi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan ya Miss ya. Untuk itu saya ingin mengetahui terlebih dahulu kira-kira setelah melaksanakan proses observasi di kelas pembelajaran yang Miss laksanakan, perasaan Miss Hana sekarang itu seperti apa? Setelah melaksanakan observasi pembelajaran, saya merasa senang, namun di awalnya saya merasa grogi. Ya. Karena ada yang mengamati saya di kelas. Namun dengan berjalannya waktu saya bisa menepis itu semua dan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik, kalau sekarang perasaannya sudah lega, senang ya Miss ya, walaupun di awal pada proses pembelajarannya grogi katanya seperti itu karena diamati. Baik. Pada proses pembelajaran kita sudah membicarakan pada kegiatan pra-observasi kemarin, area pengembangan kompetensi siswa itu yang diinginkan yang seperti apa? Saya ingin siswa saya aktif di kelas selama proses pembelajaran siswa saya. Di area pengembangannya kompetensi siswa tentang keaktifan siswa ya Miss ya. Tentunya Miss sudah mempersiapkan modul aja, metode dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Miss Hana setelah proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah itu semua sudah sesuai dengan apa yang Miss rencanakan? Boleh diceritakan Miss? Alhamdulillah sudah sesuai seperti yang saya rencanakan Pak. Namun kalau saya presentasikan berjalannya cuma 80%. Karena ada beberapa hambatan yang saya alami pada saat proses pembelajaran kemarin. Jadi apa yang Miss rencanakan itu sudah berjalan, namun hanya dalam persentase 80 ya Miss ya, karena ada hambatan tadi kan diceritakan. Hambatan seperti apa tuh Miss, kalau boleh tahu bisa diceritakan? Hambatan terbesarnya adalah saya sudah mempersiapkan Pak
konten yang akan saya tayangkan di InFocus, karena saya kan modul pembelajaran saya kan berdiferensiasi. Jadi saya sudah siapkan semua konten itu untuk saya tayangkan, dan saya juga sudah mempersiapkan semua perangkat, apakah itu InFocusnya, laptop, speaker, dan semuanya sudah saya sambung ke listrik. Pada saat saya akan memulai pembelajaran, listrik mati pada saat itu. Bapak bisa lihat sendiri kan, kemarin listriknya mati. Tapi kemudian untuk hambatan pada siswanya, saya lihat siswa saya, ya harapan saya kan semua siswa bisa aktif. Namun saya lihat kemarin itu masih ada beberapa siswa saya yang masih merasa malu-malu kayaknya. Saat saya mengajukan pertanyaan, mereka tidak mau menjawab, mereka diam saja. Kemudian beberapa siswa juga malu pada saat saya suruh mempresentasikan. Itu hambatan yang saya rasakan pada saat kemarin itu. Baik, kalau saya boleh merangkum ya misalnya dari cerita Miss tadi, jadi ada dua kendala. Yang pertama kendala teknis pada proses pembelajaran, seperti yang kita alami memang mati lampu, ada proses pemadaman bergilir di tempat kita kemarin pas pula pada saat kita proses pengambilan observasi ya misalnya. Yang kedua ada permasalahan yang ataupun kendala pada siswa. Kata misalnya tadi masih ada siswa yang malu-malu dalam proses pembelajaran, apalagi tadi diceritakan untuk menampilkan hasil karyanya ke depan. Kira-kira menurut Miss Hana, dari beberapa hambatan itu apa solusi yang sudah Miss persiapkan dan Miss laksanakan saat ini? Alhamdulillah untuk hambatan yang pertama yang segi teknis tadi, saya selalu mempersiapkan media ajar saya itu tidak hanya yang bergantung dengan listrik ya Pak. Saya sudah membuatkan hasil print out ya, konten dalam hasil print out yang bisa saya gantikan dengan yang tadinya harus pakai InFocus. Tapi alhamdulillah pada saat itu karena sudah saya persiapkan hasil yang print out, jadi saya tetap bisa melaksanakan pembelajaran ke siswa. Jadi saya bisa menampilkan konten sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau untuk siswa ini, mungkin nantinya saya akan lebih membiasakan, melakukan pembiasaan pada siswa. Mungkin mereka itu karena belum terbiasa mengungkapkan atau bercerita atau berbahasa Inggris, jadi nantinya akan saya laksanakan pembiasaan di kelas supaya nantinya mereka lebih mau dan tidak malu lagi seperti yang pernah saya rasakan. Baik, dari cerita Miss tadi, jadi kendala itu sudah Miss atasi, seperti ada plan B ya Miss ya, walaupun tadi tidak bisa ditampilkan menggunakan InFocus, Miss sudah bentuk dari konten-konten itu dengan print out seperti itu, jadi proses pembelajaran tetap berjalan seperti yang saya amati. Untuk siswa ada pembiasaan ya misalnya, pembiasaan mudah-mudahan ini tercapai. Jadi untuk pembiasaan pada proses berikutnya, jadi untuk proses-proses ini untuk pembiasaan itu kapan kira-kira dimulainya Miss ke siswa? Insya Allah akan saya mulai minggu depan. Pada pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Terakhir, siapa saja yang mungkin bisa Miss libatkan untuk membantu Miss dalam proses pembelajaran berikutnya? Saya akan melibatkan teman sejawat saya. Saya lihat mereka ada beberapa teman sejawat yang sudah melakukan model pembelajaran dan mereka berhasil. Saya nantinya akan berkolaborasi dengan mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Intinya kolaborasi tadi ya dengan teman saya. Baik, terima kasih Miss atas kesempatannya. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan dan tentunya juga membuat siswa aktif. Terima kasih Miss. Sebelumnya kita dengarkan penguatan dari PP hebat kita, Pak Khairul Amri SPD. Kepada Pak Khairul dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Apis dan Bu Hana yang telah melaksanakan praktek pecing pasca observasi hari ini ya. Karena di awal-awal dulu sudah melaksanakan
observasi mungkin persiapan yang akan dipersiapkan dalam pelaksanaan observasi. Kemudian ada lagi observasinya, itu adalah kegiatan di mana Anda langsung ya mempraktekkan kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran. Hari ini kita sampai pada pasca observasi. Saya tinjau dari pertanyaan-pertanyaan dan yang diajukan oleh Pak Apis dalam reportnya, pada Bu Hana tadi sudah tergambar jelas ya bagaimana perasaan ibu, apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencananya Ibu Hana, kemudian apa yang menjadi hambatan dari saat pembelajaran Bu Hana, bagaimana solusi memecahkan masalah hambatan itu sudah tergambar jelas yang disampaikan oleh Bu Hana. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan ke depan oleh Bu Hana apalagi ya, harapan dan refleksinya Bu Hana untuk pembelajaran selanjutnya, siapa yang terlibat, yang akan, sehingga nanti kalau sudah hal itu proses pembelajaran ke depannya akan terasa lebih bermakna lagi, karena kita sudah tahu oh di sini kemarin sayangnya kurangnya di sini, untuk selanjutnya nanti tidak dibuat lagi seperti itu, ada perubahan peningkatan perubahan. Mungkin itu saja berbagai masukan atau juga pada diri saya selaku PT, mudah-mudahan ini dapat terlaksana lebih baik. Semoga kepada Pak Apis sering-sering melaksanakan coaching pada kawan lebih memahami, membuka potensi diri kami. Terima kasih dari kita kepada Pak Apis. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Terima kasih Miss Hana, terima kasih juga Pak Khairul selaku PP yang telah memberikan penguatan. Demikian saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.